Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadan Ismana dari program studi pendidikan agama Islam kelas 4D. Nah, di sini saya bermaksud membuat tugas video penyusunan kurikulum PAI yang diampu oleh Ibu Rini Fitria, MPD BI. Nah, kali ini saya akan membahas materi yaitu yang pertama hakikat filsafat pendidikan Islam, yang kedua tujuan pendidikan Islam, yang ketiga konsep manusia dalam Islam atau insan kamil, yang keempat nilai-nilai tauhid, ibadah dan akhlak, yang kelima itu integrasi nilai Islam dan kurikulum. Nah, yang terakhir itu relevansi filsafat pendidikan Islam dengan kurikulum merdeka. Kemudian masuk ke materi yang pertama yaitu hakikat filsafat pendidikan Islam. Nah, filsafat pendidikan Islam itu intinya cara berpikir mendalam tentang pendidikan yang berlandaskan ajaran Islam. Nah, jadi bukan cuma soal mengajar tapi mikirin tujuan hidup manusia, makna ilmu dan bagaimana pendidikan bisa membentuk manusia yang dekat dengan Allah sekaligus bermanfaat bagi dunia. Nah, kemudian tujuan pendidikan Islam. Nah, kalau kita berbicara tentang tujuan pendidikan Islam, sangat banyak sekali tujuan pendidikan Islam. Yaitu yang pertama adalah membentuk manusia yang seimbang, cerdas, beriman dan berakhlak. Nah, dalam Islam pendidikan bukan cuma mengejar nilai atau pintar secara akademik, tapi juga supaya manusia menjadi Allah yang taat dan khalifah yang bisa membawa kebaikan di bumi. Kemudian yang ketiga, konsep manusia dalam Islam atau insan kamil. Nah, insan kamil itu adalah gambaran manusia yang sempurna menurut Islam. Nah, maksudnya bukan sempurna tanpa salah, tetapi manusia yang berkembang secara utuh, spiritualnya kuat, akalnya jalan dan akhlaknya baik. Jadi ada keseimbangan antara hati, pikiran dan tindakan. Kemudian nilai-nilai tauhid, ibadah dan akhlak. Nah, tauhid itu yang berarti keyakinan bahwa Allah itu satu dan menjadikan Allah itu sebagai dasar semua tindakan. Nah, yang kedua itu ibadah. Ibadah ini adalah bentuk pengabdian kepada Allah, bukan cuma solat tetapi juga aktivitas sehari-hari yang diniatkan dengan baik. Nah, akhlak itu adalah perilaku atau sikap seperti jujur, sabar dan menghormati orang lain. Nah, jadi ketiga ini saling menyambung dan jadi pondasi karakter bagi seorang muslim. Yang kelima itu yaitu integrasi nilai Islam dalam kurikulum. Nah, ini maksudnya adalah menggabungkan atau mengaitkan nilai-nilai Islam di dalam kurikulum. Nah, seperti contohnya di sini di pelajaran sains. Nah, ini kita kaitkan dengan kebesaran Allah. Nah, contoh yang kedua yaitu di sosial. Nah, kita ajarkan kejujuran dan keadilan. Nah, jadi siswa ini tidak cuma pintar tetapi juga punya nilai hidup yang kuat. Kemudian yang terakhir yaitu relevansi filsafat pendidikan Islam dengan kurikulum merdeka. Nah, sebenarnya masih sangat relevan karena kurikulum merdeka ini menekankan pada pengembangan karakter, kreativitas dan kemandirian. Nah, ini sejalan dengan pendidikan Islam yang ingin membentuk manusia utuh atau insan kamil. Nah, bedanya tinggal bagaimana nilai-nilai Islam dimasukkan supaya kebebasan belajar tetap punya arah moral dan spiritual. Dari penjelasan saya tadi dapat kita simpulkan bahwa pendidikan Islam ini bertujuan membentuk manusia seutuhnya atau insan kamil yang beriman, berilmu, berakhlak dan berperilaku baik. Nah, nilai tauhid, ibadah dan akhlak harus terintegrasi dalam kurikulum dan tetap relevan dengan kurikulum merdeka karena sama-sama menekankan pembentukan karakter dan potensi para siswa. Mungkin hanya segini saja penjelasan dan pembahasan dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dan berterima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah menonton video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.